Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1061. Akademi Tianxuan. Tuan Su, mungkinkah aliansi Xuanjun melancarkan serangan balik? Saat dia melihat Su Yi kembali, Yu Changming langsung menyapanya. Kali ini hanya ikan kecil dan udang kecil, jadi jangan gugup. Su Yi berkata dengan santai. Yu Changming menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, kamu harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu dan menghubungi klan Yue. Saat aku meninggalkan alam Tianxuan, Akademi Tianxuanmu akan dievakuasi dari Gunung Fengqi. Klan tersebut akan tinggal sebentar. Desak Su Yi. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Fengqi sepanjang waktu menunggu lawannya membunuhnya. Sebelum berangkat, wajar saja jika mengatur tempat berlindung untuk Akademi Tianxuan. Keluarga Yue jelas merupakan tempat yang baik untuk dikunjungi. Bagus. Yu Changming setuju. Segera, dia berkata, Tuan Su, beberapa hari yang lalu, saya menggunakan harta rahasia yang ditinggalkan leluhur ketika dia pergi, dan ingin berhubungan dengan leluhur. Menurut kesimpulan saya, selama leluhur mengetahui berita itu akan dikembalikan sesegera mungkin. Su Yi mengangguk dan berkata, akan lebih baik jika si pelahap tua itu kembali. Jika si pelahap lama kembali, Akademi Tianxuan tidak akan khawatir. Selain itu, dengan pemahaman Su Yi tentang cacing tua yang rakus, orang tua ini pasti akan sangat marah tentang hal ini, dan sudah waktunya bagi Yu Hua Jianting dan aliansi Xuanjun untuk tidak beruntung. Su Yi terus mundur di Gunung Fengqi untuk jangka waktu berikutnya. Beberapa hari yang lalu, dia telah mempelajari beberapa misteri, Ibu Qi Xuan Huang, dari penguasa Xuan Huang, dan dia mendapat banyak manfaat. Kekuatan asal mula yang kacau ini, yang lahir di awal alam bintang Xuan Huang, mengandung kekuatan aturan yang paling murni dan primitif, dan tidak sebanding dengan aturan Sutian di dunia saat ini. Alasan mengapa disebut Ibu Qi adalah karena kekuatan kacau ini seperti asal mula semua Tao. Menguras dan menyempurnakan Ibu Qi kuning misterius, ia memiliki dua kegunaan ajaib. Pertama, dapat mendorong transformasi cepat kekuatan Dao yang dikendalikan oleh biksu itu sendiri, sehingga Dao-nya menunjukkan penampilan yang paling primitif dan lengkap. Hukum dunia astral. Apalagi pada poin kedua ini, Su Yi kaget. Ini juga berarti bahwa alam bintang ini telah lama rusak, dan tidak ada aturan langit berbintang yang lengkap sejak lama. Tetapi jika Anda menguasai energi Ibu Kuning Misterius, Anda akan memiliki kesempatan untuk menguasai seluruh hukum alam bintang kuning misterius. Bagaimana Su Yi tidak kaget dengan ini? Pada awalnya, alam bintang Xuan Huang dianggap sebagai asal mula langit berbintang. Alasannya adalah alam bintang Xuan Huang yang asli ditutupi dengan hukum alam bintang yang lengkap. Hukum di alam Xuan He, selama dapat sepenuhnya terintegrasi dengan hukum lengkap alam bintang Xuan Huang, itu sudah cukup untuk menginjakkan kaki di jalan menuju surga. Ini tidak pernah dilakukan oleh para penguasa di masa lalu. Waktu berlalu, 3 hari kemudian. Tianwu Sensan, tempat Liga Xuanjun bercokol. Bagafa, menurut laporan mata-mata kami di kota Wutong, 3 hari yang lalu, terjadi perubahan di lantai atas Gunung Fengqi, dan diduga akan terjadi perang lagi, namun akan segera berakhir. Di aula, seorang pelayan tua melaporkan dengan suara rendah, tidak ada korban jiwa di Akademi Tianxuan, tapi Tuan Fei Yun yang bersekolah di Akademi Tianxuan, tidak pernah kembali. Kelopak mata Bima melonjak tajam dan berkata, turun. Ya, pelayan tua itu menerima perintah. Bima menghela nafas panjang dan bergumam, belum lama ini, pasukan Feng Lao dan Yu Hua Jianting dimusnahkan sepenuhnya, dan sekarang, bahkan Fei Yun juga hancur. Tianxuan Akademi ini, seperti yang diharapkan, menyembunyikan pembantaian yang tidak terduga. Untungnya, bukan milikku yang meninggal kali ini. Bibir Bimha sedikit melengkung dan matanya dingin. Segera, dia menenangkan diri, mengeluarkan gulungan gambar dari jubah lengan bajunya dengan tampilan serius, dan membukanya di kehampaan. Tiba-tiba, segunung mayat dan lautan darah, seperti alam iblis, muncul. Itu adalah gambar dari wilayah iblis kuno. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Katak emas bermata 3 bertanya dengan suara nyaring. Bima menundukkan kepalanya, menghindari tatapan mata Jinchan bermata 3, dan menghela nafas, jangan sembunyikan utusan itu, Tuan Fei Yun. Saya khawatir dia juga telah mengikuti jejak Feng Lao. Katak emas bermata 3 tertegun sejenak, dan berkata dengan heran, Fei Yun juga mati. BR lebih besar dari Bima Wu menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, utusan itu turut berduka cita. Katak emas bermata 3 itu jelas sangat marah, dan mengertakkan gigi, bagaimana Konfusianisme kecil dan Taoisme bisa memiliki peran yang dapat membunuh Fei Yun. Persetan, itu benar-benar jahat. Ia banyak memarahi, dan sedikit menenangkan. Bima mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, Tuan Utusan, menurut pendapat saya,
kedalaman Akademi Xuan tidak terduga hari itu, dan saya tidak dapat mengirim orang untuk pergi ke sana. Menurut pendapat saya harus melaporkan masalah ini kepada wanita itu, untuk selamanya. Katak emas bermata 3 mencibir, Bima, apa kamu benar-benar mengira aku tidak tahu pikiranmu? Aku hanya ingin bertemu dengan wanita itu dan mencoba mendapatkan lebih banyak manfaat dari wanita itu. Pipi Bima sempat keruh untuk beberapa saat, dan ada kebencian yang lebih besar lagi di kedalaman matanya. Namun, dia menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan Katak emas bermata 3 menyadari perubahan ekspresinya. Tunggu, aku akan pergi menemui Nona. Katak emas bermata 3 membuka mulutnya dan mengeluarkan kuas hitam, melayang di udara. Riak-riak muncul di pintu gua yang tertutup. Bima tampak hikmat dan menundukkan tangannya. Reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun. Katak emas bermata 3 tertegun sejenak, dan berkata dengan tidak senang, mengapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Kamu harus tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir, Nona telah menunggu kabar tentang orang ini. Bima menjelaskan dengan suara pelan, sejujurnya kepada pembawa pesan, saya baru mengetahui beberapa berita baru-baru ini, dan itu hanya kesimpulan, dan saya tidak dapat memastikannya, jadi saya tidak berani mengganggu Nona, tetapi sekarang, karena utusan itu akan menemui wanita muda itu, kamu dapat menceritakan masalahnya. Sebelum selesai berbicara, Katak emas bermata 3 menyela dengan dingin, oke, saya sudah tahu. Ia berbalik dan memasuki gua. Ini, sikap arogannya membuat Bima diam-diam mengepalkan tinjunya, dan ada sedikit kebencian yang tak terlihat di antara alisnya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, itu hanya binatang yang jahat. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu melihatku seperti dewa. Segera, Bima mengangkat kepalanya dan menatap ke arah pintu masuk gua. Pintu masuk gua sangat mempesona, saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun Bima merasakan sebuah harapan dalam hatinya. Kak Songcai, Si Jun akan segera kembali. Dengan temperamennya, dia ditakdirkan untuk tidak memaafkanku begitu saja. Petik 2. Namun, selama kamu di sini, aku tidak takut. Memikirkan hal ini, warna lembut muncul di mata Bima. Lama sekali, ketika dia melihat Katak emas bermata 3 berjalan keluar gua, hati Bima tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan utusan, di mana Nona? Katak emas bermata 3 menatapnya dengan dingin, dan berkata, Nona berkata, dia jelas tentang masalah ini, dan izinkan saya memberitahu Anda beberapa pandangannya. Tiba-tiba Bima merasa tersesat. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat Junior Sister Songcai. Saya pikir kesempatan hari ini akan cukup untuk bertemu pihak lain lagi, tapi siapa sangka ini adalah masalah menyelamatkan satu pihak. Dia mengambil napas dalam-dalam secara diam-diam, dan Bima menstabilkan emosi batinnya, dan berkata dengan suara rendah, tolong juga minta bimbingan utusan itu. Katak emas bermata 3 berkata dengan suara nyaring, Nona dapat meninggalkan Bea Cukai dalam waktu 1 tahun. Sebelum itu, saya harap Anda dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang reinkarnasi Master Pedang Xuanjun. Petunjuknya, ingatlah untuk tidak bertindak dengan gegabah. Bima berkata tanpa ragu, saya akan melakukan yang terbaik. Segera, dia ragu-ragu, hanya saja, jika Si Jun. Tidak, jika reinkarnasi Master Pedang Xuanjun mendatangimu, bagaimana kamu harus menghadapinya? Jinchan bermata 3 berkata, Nona berkata, dengan temperamen Master Pedang Xuanjun, ketika dia tidak mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi setelah reinkarnasinya, dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Setelah jeda, Katak emas bermata 3 melanjutkan, dan wanita itu juga berkata, untuk berjaga-jaga, izinkan Anda membuang beberapa rahasia yang telah Anda buat di masa lalu, untuk menarik perhatian Master Pedang Xuanjun, lihatlah reaksi lawan untuk mengetahui detail dan kekuatan lawan. Mata Bima berbinar, dia mengangguk, dan berkata, saya mengerti. Adapun masalah Akademi Tianxuan, Katak emas bermata 3 berkata, diamkan sebentar. Bima bingung, letakkan. Katak emas bermata 3 berkata, 1 tahun, hanya dengan menjentikkan jari, ketika wanita itu meninggalkan Bea Cukai, dia secara pribadi akan menyelidiki kebenaran masalah ini. Bima kaget. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di mata, saudari junior Songcai, penguasa Xuan Huang dari Akademi Tianxuan tampaknya lebih penting daripada rasa hormat dari guru untuk kembali ke hutan belantara besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa membuat pernyataan langsung, ingin mendalami masalah ini secara langsung setelah keluar dari Bea Cukai. Tampaknya kekuatan Ibu Ki Xuan Huang jauh lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Pentingnya kekuatan itu jelas bukan di bawah rahasia reinkarnasi. Jalan Barata. Dahulu kala, dia mengetahui bahwa kekuatan Huax Xinsai, yang datang dari kedalaman langit berbintang, memiliki 2 tujuan. Hanya saja Vimalakirti tidak mengerti, misteri macam apa yang tersembunyi di dalam Ibu Ki Xuan Huang, bagaimana bisa membuat Huax Xinsai begitu memperhatikannya. Tidak ada keraguan bahwa Huax Xinsai jelas menyembunyikan banyak rahasia tentang masalah energi Ibu Xuan Huang. Memikirkan hal ini, kabut tipis muncul di alis Bima. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1062.
Katak emas bermata tiga tidak menyadari perubahan mood Bima, dan memerintahkan, tahun depan, tergantung kinerjamu. Bima mengangguk setuju. Dia menyingkirkan Eternal Demon Domain, dan diam sendirian. Untuk waktu yang lama, cahaya dingin yang menakutkan muncul di kedalaman mata Bima, dan dia bergumam di dalam hatinya. Saat itu, aku tidak segan-segan mengkhianati guruku demi kamu. Dalam beberapa tahun terakhir, aku bekerja keras untukmu. Sekarang, aku tidak punya jalan keluar. Jika yang terburuk terjadi, kamu akan seri jika Shinzai tidak membantu. Aku akan mengorbankan hidupku dan menarikmu kembali. Bima tidak ragu-ragu lagi, mendatangi dinding batu di sisi aula utama, mencubit telapak tangannya, dan menekan dinding batu itu dengan ringan. Tiba-tiba, gelombang ruang muncul diam-diam di permukaan dinding batu, dan sebuah portal seperti ketiadaan muncul di dinding batu. Bima melangkah ke dalamnya. Portal tersebut mengarah ke penjara yang dibangun di pedalaman Tianwu Sensan. Tempat itu gelap, kecuali lampu perunggu yang tergantung di salah satu sisi dinding batu. Di bawah bintik-bintik lampu, hanya ada satu orang di penjara. Pria itu tidak terawat, berantakan, dan kurus, tampak sangat murung. Adik laki-laki, aku di sini untuk menemuimu. Diiringi suara lembut yang bergema di penjara yang gelap ini, Bima melangkah maju, berdiri di luar penjara, dan memandang pria ceroboh itu. Pria ceroboh itu tidak merespon, dan tidak menggerakkan kelopak matanya. Bima menghela nafas panjang dan berkata, jangan salahkan saudaraku karena menahanmu di sini selama bertahun-tahun. Kamu akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Qingtang untuk melunasi rekening di masa depan. Jika kamu mati, aku akan menjalani hidupku. Kamu akan merasa bersalah. Kamu datang kepadaku kali ini untuk berbicara omong kosong. Suara kering dan dingin terdengar. Saya melihat pria ceroboh itu duduk di depan dinding batu penjara, diam-diam membuka matanya. Matanya dingin, dan ada sedikit kegilaan yang muncul di kedalaman matanya. Bima menggelengkan kepalanya dan berkata, belum lama ini, saya menanyakan kabar bahwa seseorang berpura-pura menjadi seorang master dan membunuh saudaranya Huo Yao atas nama seorang master, dan bahkan adik laki-laki Ye Luo dibunuh oleh orang ini. Gunakan rahasia teknik untuk memanipulasi pikiran dan menjadi pengikut orang ini. Ledakan. Di dalam penjara, pria ceroboh itu tiba-tiba berdiri, dengan aura menakutkan dan mematikan di sekujur tubuhnya, dan pada saat itu, seperti pedang yang mendominasi dan tajam terhunus, yang membuat penjara bergetar hebat. Siapa? Beraninya kamu berpura-pura menjadi master? Niat pedang yang menakutkan melesat darinya, membuat retakan mengejutkan di dinding batu penjara. Penjara ini terbuat dari segala jenis ramuan ilahi, dan berisi segala macam pola terlarang dan pola rahasia. Karakter teratas di dunia misterius terjebak di dalamnya, dan sulit untuk terbang. Tapi saat ini, kekuatan pria ceroboh itu mengguncang penjara dengan hebat. Bima berkata dengan heran, Guru, apakah Anda sudah memiliki kekuatan untuk membuktikan Tao dan harmoni yang mendalam? Pria ceroboh itu berkata dengan dingin, Kakak, aku menanyakan sesuatu padamu. Kata-kata tidak dimaksudkan untuk menghormati. Bima jelas sudah terbiasa dengan hal itu, dan menghela nafas, saya tahu, Anda masih mengeluh tentang mengapa saya tidak berurusan dengan Qingtang selama ini, tetapi masalah ini tidak bisa diburu-buru. Bukannya aku tidak mau, tapi Qingtang terlalu kuat, dan dia berani memutuskan hubungan sepenuhnya, dan dia ditakdirkan untuk membayar harga yang tidak terduga. Pada awalnya, kamu pergi ke Taixuan Dongtian sendirian dan hampir dibunuh oleh Qingtang. Tentu saja, kamu paling tahu betapa kuatnya Qingtang. Dan alasan mengapa saya mengurung Anda di sini adalah untuk mengetahui bahwa dengan temperamen Anda, selama Anda keluar, Anda pasti akan pergi ke Qingtang untuk melunasi rekening. Bagaimana saya bisa tahan mengalami kecelakaan dengan Anda? Setelah itu, dia menghela nafas lagi. Dongtian, sehingga dimonopoli oleh Qingtang. Berbicara, dia menatap Bima dengan mata dingin, dan sekarang, aku hanya ingin tahu, siapa yang menyamar sebagai guru. Dalam suaranya, niat membunuh meluap. Bima tidak menunda lagi, dan terus terang berkata, nama orang ini adalah Sui. Dia mengulangi dengan singkat apa yang dia katakan kepada adik perempuan keempatnya, Molo. Setelah mendengarkan, pria ceroboh itu jelas terkejut, dan berkata, orang ini benar-benar memahami semua metode rahasia yang dikendalikan oleh guru. Ya, dan orang ini mengetahui masa lalu tuannya dengan sangat baik. Karena itulah dia dapat bersembunyi dari adik laki-laki Huo Yao dan adik laki-laki Ye Luo. Ekspresi Bima serius, kamu juga tahu bahwa dahulu kala, guru pergi ke dunia bawah untuk jangka waktu tertentu, dan Su Yi ini berasal dari dunia bawah. Saya curiga orang ini kemungkinan besar akan mendapatkan Taoisme, guru yang lulus, di akhirat. Setelah jeda, dia berkata, bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa orang ini adalah keturunan dari silsilah, monyet hantu berwajah 1000, di dunia bawah. Orang-orang kuat dalam kelompok ini memiliki kekuatan magis bawaan khusus dan berpura-pura menjadi ketika menyangkut orang lain, itu hampir mulus. Namun, ini hanya spekulasi saya. Lagi pula, saya belum pernah bertemu orang ini, dan saya tidak bisa menebak seberapa mampu dia.
Kata-katanya nyaring dan semangat membunuhnya luar biasa. Berbicara, pria ceroboh itu memandang ke arah Bima dan berkata, keluarkan aku akan membunuh orang ini. Bima berkata dengan sungguh-sungguh, saya datang ke sini dengan pemikiran seperti itu, tetapi adik muda perlu berjanji kepada saya 3 hal. Pria ceroboh itu mengerutkan kening, jelas marah, tapi akhirnya menahan diri dan berkata, bicaralah. Pertama, jangan mengambil kesempatan menemukan King Tang untuk menyelesaikan rekening, kamu sama sekali bukan lawannya. Sebelum Brahma selesai berbicara, pria ceroboh itu menunjukkan ketidaksabaran dan menyela, saya berjanji. Katakan yang lain. Bima berkata, kedua, saya akan mengirim seseorang untuk bertindak bersamamu. Kamu harus mematuhi pengaturan dan jangan bertindak gegabah. Melakukan ini juga khawatir kamu akan mengambil tindakan gegabah, dan seseorang akan sama dengan kakak muda Huayao, takdir. Pria ceroboh itu mengangguk dalam diam. Bima berkata, ketiga, jika kamu melihat Suyi, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, jangan tertipu olehnya, jika tidak, kamu akan dimanipulasi olehnya seperti kakak muda Yeluo. Pikiran telah benar-benar jatuh. Mata pria ceroboh itu sedikit menyipit dan berkata, oke. Bima jelas merasa lega, dan berkata, adik laki-laki, harap tunggu, ketika aku mengetahui informasi pasti tentang Suyi, aku akan mengajakmu keluar gunung. Pria yang ceroboh tidak punya masalah dengan itu. Dan ketika Bima hendak pergi, lelaki ceroboh itu tiba-tiba bertanya, kakak, meskipun kamu berniat membuka pintu lain, aku tidak menyalahkanmu, lagi pula tuannya sudah meninggal. Bima terkejut. Saya akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan rekening dengan Anda, meskipun demikian. Anda akan membayar dengan nyawa Anda. Wajah Bima sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara muda, saya telah mengatakannya berkali-kali dalam beberapa tahun terakhir, di Gua Taixuan kita, pengkhianat sebenarnya adalah King Tang. Di masa depan, Anda akan mengerti. Dengan itu, dia berbalik. Semoga saja, di dalam penjara, pria ceroboh itu menyaksikan sosok Bima menghilang, dan diam-diam duduk kembali di depan dinding batu. Namanya Bai Yi, peringkat ke-8 di antara 9 murid sejati Taixuan Dongtian, dengan temperamen pemberontak, berani dan pandai bertarung, seringkali bersifat menyimpang dan suka berperang. Ketika dia bergabung dengan sang master, dia tertarik dengan sifat bertarung seperti orang gila. Dalam hatinya, Taixuan Dongtian adalah rumahnya, majikannya seperti seorang ayah, dan saudara laki-lakinya seperti saudara kandung. Guru sering menertawakannya, mengatakan bahwa pikirannya sesederhana selembar kertas kosong, seperti anak kecil. Tapi dia tidak peduli, bukankah dia masih anak-anak di depan tuannya. Guru, murid ini benar-benar ingin bertemu denganmu lagi dan bercerita tentang kesedihan di hatiku. Kakak laki-laki senior telah berubah, begitu pula adik perempuannya, dan semua orang, sepertinya telah berubah. Bai Yi duduk diam di sana, memikirkan adegan masa lalu di benaknya, air mata jatuh tanpa suara di wajah aslinya yang dingin. Setelah meninggalkan penjara dan kembali ke aula utama, Bima segera memanggil seorang pelayan tua. Serahkan perintahku kepada Dapeng bersayap emas, dan katakan padanya bahwa tidak akan lama lagi angin bertiup di dunia liar ini, dan biarkan dia bertindak sesuai rencana tahun ini. Kata Bima, iya, pelayan tua itu menerima perintah. Angin bertiup dari ujung Kingping, dan ombak terbentuk di antara ombak. Guru dan murid telah mengatur pertunjukan yang bagus untukmu untuk menunggu kepulanganmu tahun ini. Mari kita lihat, antara tuan dan murid kita, siapapun yang kalah dan yang menang. Di aula, mata Bima dalam dan dia berbicara sendiri. Seorang pengunjung hantu bernama Suyi, yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun, memasuki gurun besar untuk menipu. Berita seperti itu tiba-tiba menyebar di alam liar. Hanya dalam satu malam, hal itu menimbulkan sensasi di alam liar Kyushu dan memicu keributan. Kekuatan budidaya utama dunia semuanya terkejut. Selanjutnya, berita tentang Suyi digali lebih jauh dan disebarkan ke seluruh alam liar. Orang ini membunuh Huo Yao, murid ketiga Master Pedang Xuanjun, dan memanipulasi pikiran Ye Luo, murid ke-6 Master Pedang Xuanjun. Orang ini sangat menakutkan, dan diduga dia mengetahui rahasia dan Taoisme yang dikuasai oleh Master Pedang Xuanjun. Orang ini telah terdaftar sebagai musuh publik oleh Liga Xuanjun, siapapun yang menemukan petunjuknya akan diberi hadiah oleh Liga Xuanjun. Berhasil, meskipun dia meninggal secara tiba-tiba dan misterius 500 tahun yang lalu, masa lalunya yang legendaris masih menyebar di alam liar. Namun kini, pengunjung hantu bernama Suyi telah menantang dunia untuk menipu dan menipu ahli pedang Xuanjun. Rasa tidak hormat yang besar dari Taixuan Dongtian. Sulit untuk tidak menarik perhatian dunia. Dan berita seperti itu juga sampai ke Taixuan Dongtian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1063. Gua Taixuan, gunung paling terkenal dan tanah terberkati di dunia liar. Taixuan Feng. Di paviliun abadi Qionglou di puncak gunung, sesosok tubuh yang bangga dan anggun berdiri di dekat pagar. Dari sini, Anda bisa menyaksikan pemandangan indah antara pegunungan dan lautan awan di segala penjuru. Saat senja sangat gelap,
awan mengepul dan pancarannya ilusi, bahkan lebih indah lagi. Berdiri santai saja, ibarat kaisar ratu yang menghadap ke langit, penuh keagungan. King Tang, mantan murid sejati ke-9 dari Taixuan Dongtian sekarang disebut Ratu Dunia yang tak tertandingi. Dia begitu kuat dalam kendo sehingga dia mengalahkan generasi tua di dunia. Di hutan belantara besar, King Tang juga dikenal sebagai raksasa kendo yang tak terlihat setelah gurunya Su Xuanjun, yang mengguncang langit dan memukau dunia. Tiba-tiba, seekor burung pipit seputih salju muncul dari langit, berdiri cantik di pagar di samping King Tang. Burung pipit berkicau. King Tang tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dari kejauhan, memandangi burung pipit seputih salju, bibir kemerahannya terbuka ringan, dan berkata, lanjutkan. Ling Ke tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat menceritakan rumor dari dunia luar. Setelah mendengarkan, King Tang terdiam, dan lapisan riak muncul di danau jantung yang sedingin dan damai seperti es dan salju. Dia mengangkat jari-jarinya yang ramping seperti nefrite, dengan lembut membelai kepala Ling Ke, dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar seseorang di dunia ini berani berpura-pura menjadi tuanku. Kuir, menurutmu apakah Sui ini tidak takut pada kematian, atau dia punya rencana lain? Ling berkata tanpa ragu, pasti ada rencana lain. Benar-benar, mata King Tang Dao yang seperti bintang adalah ilusi, dengan perubahan suasana hati yang halus, dan berbisik, dia membunuh Huo Yao dan menyerahkan Ye Luo untuk digunakan sendiri, dan sekarang dia dianggap oleh Bim sebagai Liga Xuanjun. Musuh publik, katamu, apa yang dia coba rencanakan? Ini, Ling Ke terdiam dan bingung untuk beberapa saat. Di dunia ini, bahkan pria paling gila pun tahu betapa serius konsekuensinya jika dia berani berpura-pura menjadi patriark. Namun, Sui, yang berasal dari dunia bawah, sepertinya tidak takut mati sama sekali. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi patriark, tetapi juga membunuh Huo Yao dan menyerahkan Ye Luo. Ini terlalu sombong. King Tang sepertinya menebak apa yang dipikirkan Ling Ke, dan dia menepuk kepala Ling Ke dengan ujung jarinya yang putih dan berkata, Huo Yao seharusnya mati, bukan? Ling Ke mengangguk lagi, dan berkata, Tuhan berkata dengan sangat baik, pengkhianat inilah yang mencuri Xuanchu Senjing, dan biarkan Bima mengambil kesempatan untuk membawa musuh asing itu ke Gua Taixuan. Menunggu aksinya, kematian bukanlah sebuah disayangkan. Sepasang mata bintang King Tang sedikit rumit, dan dia menghela nafas pelan, dia. Memang benar kematian bukanlah hal yang disayangkan, tetapi jika tuannya masih hidup dan mengetahui tindakan pemberontakannya, aku khawatir aku menang, jangan bunuh dia tanpa ampun. Ling Ke tertegun sejenak, dan berkata dengan bingung, bukankah kamu harus membunuh pengkhianat seperti Huo Yao? Kamu tidak mengerti, di dalam hati tuanku, Huo Yao dianggap sebagai anaknya sendiri, dan dia menaruh harapan besar padanya, putuskan saja hubungan itu, seperti untuk membunuhnya, Tuan tidak bisa lakukan. Ketika King Tang mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan sebutkan ini. Ling Ke berkata, Tuhan, apa pendapatmu tentang Sui ini? King Tang tidak menjawab, dia berbalik dan mengambil kursi rotan, perlahan duduk di dalamnya, mengeluarkan sebotol anggur, dan meminumnya dengan lembut. Mata Ling Ke sedikit linglung. Kursi rotan ditinggalkan oleh sang patriark, dan sikap serta perilaku minum sang majikan yang berbaring di kursi rotan tampaknya agak mirip dengan sang patriark. Bimata sedang terburu-buru, dia seharusnya tidak membuat pernyataan langsung begitu beritanya keluar, dan menganggap Sui sebagai musuh publik Liga Xuanjun. Ini memberi kesan bahwa dia tidak sabar. Suara King Tang jernih dan lembab dengan sedikit rasa dingin, seperti mata air dingin di lembah, ding-dong. Dia berbaring malas di kursi rotan, matanya dalam, dan matanya bersinar dengan kilau yang tidak dapat dipahami. Bima memiliki temperamen yang tenang, bekerja dengan cermat, dan tidak mengeluarkan air, tapi kali ini dia sangat tidak seperti biasanya, pernyataan langsung dari sikapnya, yang jelas bukan caranya melakukan sesuatu. Setelah jeda, dia berkata dengan santai, jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah mengetahui asal-muasal Sui ini, dan membuat persiapan yang cukup untuk ini, dan kemudian dia akan menjadi orang pertama yang menyatakan posisinya, dan hanya dengan cara ini hal itu dapat sejalan dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Ling Ke terkejut, maksud Tuhan, Vima mengetahui keberadaan Sui ini, dan siap sepenuhnya untuk menghadapi orang ini. Bagus. King Tang mengangguk sedikit, menjernihkan wajahnya yang tiada taraf. Kemegahan yang luar biasa muncul, lebih dari 10 tahun yang lalu, Vima mengirim Huo Yao dan Ye Luo ke dunia bawah untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi. Sekarang, ada kabar bahwa Huo Yao terbunuh dan Ye Luo menyerah. Apakah ada hubungannya? Ling Ke tercengang, apakah Tuhan mengira Huo Yao dan Ye Luo, keduanya di dunia bawah, dikalahkan oleh Sui? Berbicara tentang ini, burung pipit seputih salju jelas terkejut, dan bergumam, jika saya tidak tahu bahwa Sui berpura-pura menjadi patriark, saya ragu apakah dia akan menjadi reinkarnasi dari patriark. Lagi pula, ada tidak banyak orang di dunia ini yang berani membersihkan Huo Yao dan Ye Luo seperti dia, dan mereka sepenuhnya berperang melawan aliansi Xuanjun. Selain itu,
Dikabarkan bahwa dia juga mengetahui beberapa metode rahasia dan Taoisme yang dikuasai leluhur, bahkan mengetahui masa lalu leluhur. Semakin banyak dia berbicara, semakin terkejutlah burung pipit itu, dan dia merasa curiga. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia berani berpura-pura menjadi patriark dan datang ke hutan belantara besar. Keberanian ini terlalu besar. Ketika yang salah itu benar, yang benar itu salah, yang benar dan yang salah, dan bagaimana Bim bisa mengambil keputusan akhir. Suara Kintang yang agung dan dingin masih bergema, dia tiba-tiba mengangkat leher angsa ramping dan seputih salju, mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci dengan gembira. Lalu dia berdiri. Pada saat itu, kemalasan ratu yang menutupi dunia luas lenyap. Tangannya yang ramping seperti batu giok dengan lembut menempel di pagar, dan tubuhnya yang anggun dan ramping memancarkan keagungan yang bermartabat dan bangga. Burung pipit putih tercengang, ia sangat menyadari bahwa suasana hati Tuhan telah berubah, seolah-olah dia telah menembus pikiran dan menghancurkan kebingungan batinnya. Lihat, aneh, silakan pergi, aku ingin sendiri sebentar. Kintang berkata sambil melambaikan lengan bajunya. Suara mendesing. Burung pipit putih tidak punya waktu untuk bereaksi, dan terbungkus dalam suatu kekuatan dan tersapu ke kejauhan, menghilang. Di paviliun di puncak-puncak Taixuan, hanya Kintang yang tersisa. Tampaknya itu adalah reinkarnasi dari guru, dan saya ingin menggunakan kekuatan saya untuk mencoba kekuatan Sui. Dengan cara ini, membunuh orang dengan pisau juga merupakan langkah yang baik. Sayangnya, kamu tidak menghitungnya, dan aku sudah menduga hari ini akan datang sejak lama. Bibir halus Kintang menunjukkan sedikit rasa dingin, namun, saya juga berterima kasih atas pengingat Anda, beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara hentakan udara di kejauhan. Saya melihat pelangi panjang seperti galaksi terbentang dari langit di kejauhan. Dalam sekejap mata, orang ini telah sampai di paviliun dan menetap di samping Kintang. Kemudian, pria berjubah giok tersenyum dan berkata, Nona Kintang, pernahkah Anda mendengar rumor dari dunia luar? Kintang melirik pria berjubah giok, lalu melihat ke lautan awan di kejauhan, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku mendengarnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, menurut rumor yang beredar, pria bernama Suyi mampu mengalahkan Huo Yao dan Ye Luo, dan dia adalah orang yang tangguh. Kintang berkata dengan acuh tak acuh, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, pergilah. Tidak peduli bagaimana penampilan Anda atau apa yang Anda katakan, ada arti penolakan. Hal ini membuat pria berjubah giok itu mengerutkan kening. Segera, dia berkata dengan serius, dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar orang bodoh di dunia ini menganggap Anda sebagai pengkhianat sekte, dan mencuri serta memonopoli semua peninggalan guru terhormat, dan sekarang ada rumor dan rumor serupa, masih beredar di dunia. Dan sekarang, peluang bagus untuk mengubah opini dunia tentang Anda telah dikirimkan ke rumah Anda. Kintang sedikit mengernyit, apa yang ingin kamu katakan? Pria berjubah giok menatap profil cantik Kintang dan berkata, kita bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh Suyi yang berani berpura-pura menjadi guru yang dihormati. Yakin, kamu tidak mengkhianati gurumu. Ada sedikit rasa sombong di antara alisnya, dan berkata, jika Nona Kintang tidak keberatan, saya lebih suka keluar sendiri dan memenggal kepala Suyi atas nama Taixuan Dongtian. Kintang tertegun sejenak, dan akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke pria berjubah giok, dengan seringai tipis di bibirnya, dan berkata, mengapa saya harus peduli ketika saya berakting di Kintang? Bagaimana dunia menilai? Jika saya pengkhianat, mengapa saya harus menggunakan nyawa orang lain untuk membuktikannya? Dia bergoyang dan berjalan menuju paviliun. Anda adalah utusan dari kuil Tianyang dari Sekte Dewa Galaksi, bukan keturunan Taixuan Dongtian. Anda tidak perlu peduli dengan Taixuan Dongtian saya. Tolong bersikaplah. Suara dingin dan acuh tak acuh masih bergema di udara, dan sosok Kintang telah menghilang. Hanya pria berjubah giok yang tinggal di sana, dengan wajah muram. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1064. Sekarang di Gua Taixuan ini, selain kamu Kintang, bagaimana mungkin ada orang yang layak berperang? Jika bukan karena kekuatan Sekte Galaksiku yang ditempatkan di sini, Fima dan punggungnya. Kekuatan Huaxinzai telah merebut tempat ini. Pria berjubah giok itu memiliki alis yang suram. Sikap Kintang yang arogan dan acuh tak acuh sebelumnya, memberikan pukulan telak terhadap harga dirinya, menyebabkan kemarahan yang tidak disebutkan namanya di dalam hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, pria berjubah giok itu menekan amarah batinnya dan berbalik. Namanya Qin Feng, utusan kuil Tianyang dari Sekte Dewa Galaksi telah berada di sini selama 100 tahun. Tidak diragukan lagi, orang ini masih belum mengetahui bahwa avatar Dao pemimpin sektenya telah lama dihancurkan oleh kolam neter samsara. Gerbang pertama hutan belantara besar, Jiu Jisuandu. Hutan bambu yang tenang jauh di lembah Lingxiu. Ini adalah tempat retret, Yan Suni. Pria berjaket bulu yang diperintahkan untuk pergi ke klan Tianxuan Ji Yue untuk membantu baru saja kembali ketika dia dipanggil oleh Yan Suni. Yue Xichan juga ada di sana. Saat ini, pria berbaju bulu telah menceritakan semua yang terjadi di konferensi air musim gugur.
Saat membicarakan kelakuan arogan Mo Hengtian di Istana Setan Merah, pria berbaju bulu itu tidak merahasiakan kemarahan batinnya. Saat berbicara tentang Su Yi, kata-katanya penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Beraninya Istana Setan Debu Merah tidak menatap mataku Jiu Jisuan, sepertinya sudah waktunya mencari kesempatan untuk keluar dan membunuh beberapa iblis di Istana Setan Debu Merah. Yan Suni mendengus dingin, pembunuh. Wanita paling luar biasa dan mempesona di Jiu Jitsuandu ini telah membuat kagum dunia dan pernah dianggap cukup untuk bersaing dengan Ratu Tian Xingtang dari Gua Taixuan. Sekarang, identitasnya telah berubah, dan dia telah menjadi tetua Suanyu Jing termuda di Jiu Jitsuandu. Pria bermantel bulu diam-diam menyeka keringat dinginnya, dan merasa beruntung jika dia membuat kesalahan kali ini, apalagi fakta bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan sekte tersebut. Saya khawatir Penatua Yan Suni akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkannya. Si Chan, ada apa denganmu? Tiba-tiba, Yan Suni menyadari bahwa Yue Si Chan, yang berada di sampingnya, tertegun, terlihat seperti sedang kesurupan. Yue Si Chan tiba-tiba terbangun, dia berkata dengan lembut, jangan sembunyikan itu dari Penatua Yan, kalau begitu. Su Yi adalah teman lamaku. Tua, Yan Suni terkejut. Pria bermantel bulu di sebelahnya berkata dengan cepat, orang Daois Su Yi itu mengatakan bahwa dia dan Si Chan adalah teman lama. Yue Si Chan menstabilkan kegembiraan di hatinya, dan segera menjelaskan bagaimana dia dan Su Yi bertemu di benua Changqing. Gadis berbaju putih lebih baik dari salju, sedingin es, pendiam, dan sejak memasuki Jiu Jitsuandu untuk berlatih, dia jarang fasih seperti sekarang. Setelah mendengarkan narasi Yue Si Chan, pria berpakaian bulu membuka mulutnya lebar-lebar dan tertegun. Mata bintang menawan Yan Suni sedang kesurupan, hatinya bergejolak, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Hanya suara gemerisik hutan bambu yang bergoyang tertiup angin yang bergema di udara. Karakter alam, kekuatan tempur yang menantang langit seperti ini sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Siapa yang menyangka pemuda seperti itu akan datang dari negeri biasa seperti benua Changqing. Dan, hanya dalam beberapa tahun, dia menginjakan kaki di alam Xuanzhou. Yue Si Chan tidak menyangka bahwa dia tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Pemuda berjubah yang penuh dengan dazhou pada saat itu sudah menjadi sosok terkenal di dunia di kerajaan kekaisaran. Penatua Yan, rekan Daois Su itu pernah mendapat hukuman, izinkan saya memberitahu Nona Si Chan. Setengah suara, pria bermantel bulu itu terbatuk-batuk, menunjukkan ekspresi malu. Sejak kamu memberitahu Si Chan, apa yang kamu minta pendapatku? Yan Suni bingung. Pria bermantel bulu menggigit kepalanya dan berkata, Taois muda Su berkata, kamu boleh membiarkan Nona Si Chan mengikuti Penatua Yan untuk berlatih, tetapi kamu tidak perlu terburu-buru untuk magang. Saat kata-kata ini keluar, Yue Si Chan terkejut. Yan Suni bahkan lebih terkejut lagi, apa maksudnya? Pria bermantel bulu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yan Suni, dan berkata, rekan Daois Su berkata, dia akan menginstruksikan latihan kendo Nona Si Chan di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, Yan Suni merasa kesal, apakah si kecil ini berpikir bahwa aku tidak bisa mengajari Si Chan? Oh, dia benar-benar berpikir bahwa membunuh beberapa karakter misterius, dia tidak bisa menempatkanku, memperhatikanku. Gaun merahnya berkibar, dan wajah cantiknya penuh kebencian. Hati Yue Si Chan menegang, dan dia hendak berbicara untuk menghiburnya ketika seekor burung bangau tiba-tiba datang. Tuan Yan, sekte baru saja mendapat kabar bahwa ada pengunjung hantu bernama Su Yi dari dunia luar, yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun dan memasuki dunia liar. Suara burung bangau terdengar jelas dan jernih, dan berita yang mengejutkan dunia luar pun terungkap. Setelah mendengarkan, Yan Suni, Yue Si Chan, dan pria bermantel bulu saling memandang, dan mereka semua merasakan absurditas yang tak terlukiskan. Ini terlalu kebetulan, 2 Su Yi tiba-tiba muncul. Pria bermantel bulu itu tercengang. Itu pasti orang yang sama. Yan Suni menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar, bunuh Huo Yao, taklukkan Ye Luo. Keduanya adalah murid sejati Master Pedang Xuanjun, yang berjalan di alam gelap dan terpencil. Di tingkat atas, dia adalah bukan lawan Su Yi. Tapi, kenapa dia berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun? Ini terlalu berani, bukan? Ini masalah besar. Ini akan menyebabkan bencana yang tidak diketahui jumlahnya. Yue Si Chan saat ini memiliki visi yang berbeda dibandingkan saat dia berada di benua Changqing, dan dia tahu betul betapa luas dan indahnya hutan belantara besar. Di sini, Tao itu seperti hutan, dan Kaisar itu seperti awan. Namun, bahkan silsilah Dao tingkat atas pun telah dikalahkan oleh Master Pedang Xuanjun. Di seluruh dunia, Master Pedang Xuanjun adalah orang yang paling pantas mendapatkannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yue Si Chan tidak khawatir ketika dia mengetahui bahwa Su Yi bertindak atas nama Master Pedang Xuanjun. Saat ini, wajah cantik Yan Suni tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, bagaimana perasaanku? Bahwa Su Yi itu bukan palsu. Menurut Si Chan, orang ini masih remaja. Dia sudah menginjakan kaki di alam kekaisaran,
sudah kekuatan tempur yang menantang surga untuk membunuh Huo Yao dan alam misterius lainnya, dan dia masih dari dunia bawah. Dia menatap Yue Si-chan, menurutmu apakah dia benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun? Yang jelas tidak konsisten. Mata Yan Suni berbinar-binar, dan dia menjadi semakin bersemangat, dan berkata, bagaimana kamu bisa menilai masalah ini berdasarkan usia? Lagi pula, mau tak mau aku ingin bertemu orang ini. Ui Si-chan, kenapa kamu tidak dan saya pergi ke alam langit yang mendalam sekarang? Dia memiliki temperamen yang kuat dan tegas, dan dia tidak ingin menunda-nunda. Dia memegang tangan polos Yue Si-chan dan langsung keluar dari hutan bambu. Yue Si-chan sedikit bingung, dan Penatua Yan terlalu cemas. Pria bermantel bulu itu tampak aneh dan teringat sesuatu. Yan Suni yang lebih tua, ketika dia masih muda, selalu menganggap Master Pedang Xuanjun sebagai tujuannya, dan ingin suatu hari nanti bisa menjadi sosok surgawi seperti Master Pedang Xuanjun di jalan ilmu pedang. Saat ini banyak sekali hal-hal aneh dan misterius tentang Su Yi, dan rumor yang menimbulkan sensasi di dunia niscaya membuat Yan Suni membangkitkan rasa penasaran batinnya dan ingin menyentuhnya. Detail King Su Yi. Namun, saat Yan Suni dan Yue Si-chan meninggalkan hutan bambu, sebuah suara tua perlahan terdengar. Gadis Suni, angin baru saja mulai bertiup di hutan belantara yang luas ini, dan semuanya belum terungkap, mengapa kamu panik? Sosok Yan Suni tiba-tiba terhenti di kehampaan. Yue Si-chan dipenuhi dengan rasa kagum yang tak terkatakan. Itu hanya sebuah suara, tapi sepertinya surga besar turun. Jauh di dalam hutan bambu, pria bermantel bulu semakin gemetar, membungkuk hormat, dan memberi hormat yang besar, temui Patriark. Di Jiuji Suandu, ada banyak monster tua yang belum lahir, semuanya sangat tinggi. Namun hanya ada satu orang yang dihormati oleh sekte tersebut sebagai leluhur, dan juga merupakan sosok mitos yang diakui sebagai leluhur oleh seluruh dunia. Namanya Peng Cheng, dan dunia memanggilnya Peng Su. Barang antik setingkat fosil hidup yang telah dibuktikan ke alam kaisar bertahun-tahun yang lalu. Tuan, hanya karena badai baru saja dimulai, ini adalah waktu yang tepat untuk menyelidiki identitas Su Yi. Jika kebenaran identitasnya terungkap, apa gunanya? Yan Suni mau tidak mau berkata. Kekacauan ini melibatkan monster tua Su. Aku tidak tahu berapa banyak mata yang memperhatikan di dunia ini. Apa yang akan kamu ikuti dalam kegembiraan ini? Suara lama itu terdengar lagi, masih pelan, seolah langit akan runtuh, dan tidak membuatnya cemas. Kamu, tetaplah di gerbang gunung untuk sementara waktu dan lihat seberapa besar badai ini, agar tidak terlibat secara tidak sengaja dan kehilangan nyawamu. Yan Suni sangat tidak mau, dia mengerutkan bibir cerinya, dan berkata, saya hanya akan melihat-lihat, bagaimana saya bisa menimbulkan masalah. Oh, orang bodoh tidak kenal takut, lihatlah, sebelum badai ini benar-benar terjadi, bahkan orang tua sepertiku tidak akan pernah muncul. Kata Peng Su, tiba-tiba cahaya misterius turun dari langit, menutupi Yan Suni dan Yue Si-chan. Kalian datang ke tempat retretku dan bicara padaku tentang masa lalu Su Yi, aku sudah lama menunggu hari ini. Suara pelan masih bergema, dan sosok Yan Suni dan Yue Si-chan telah menghilang begitu saja. Saat dia dibawa pergi, sebuah pikiran tak terkendali muncul di benak Yue Si-chan. Bahkan keberadaan yang menakutkan seperti para leluhur yang sudah lama tidak bertanya tentang dunia juga merasa was-was. Mungkinkah asal-muasal saudara Su benar-benar ada hubungannya dengan ahli pedang Xuanjun? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1065. Seiring berjalannya waktu, berita tentang Su Yi yang berpura-pura menjadi Master Pedang Xuanjun menyebar dari hutan belantara besar Kyushu ke 33 alam. Alam Tianxuan, Klan Yue, di Aula. Mun Bailing, Yue Changtian, Yue Suihan, Del, berkumpul dan sangat khawatir. Dapat disimpulkan bahwa Su Yi, yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun dalam rumor ini, adalah sesama Daois Su yang membantu keluarga Yue kami menyelesaikan bencana di konferensi air musim gugur. Yue Sui berkata dengan dingin. Suasana yang sudah menyedihkan di aula utama menjadi semakin membosankan. Semua orang khawatir, karena menurut rumor yang beredar, semua kekuatan yang melindungi Su Yi akan dianggap musuh oleh Liga Xuanjun. Ini adalah masalah serius. Dibandingkan dengan Liga Xuanjun, keluarga Yue kita tidak cukup untuk melihatnya. Jika tidak ada yang lain, hanya dengan mengirimkan salah satu dari Daomen ke-6 akan memiliki kemampuan untuk menumbangkan keluarga Yue kita. Suara seseorang terdengar serius dan mendesah. Bagaimana dengan ini? Seseorang khawatir. Kenapa kamu panik? Terlepas dari apakah rumor itu benar atau salah, bahkan jika itu ditargetkan oleh Liga Xuanjun, keluarga Yue kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membuat Daois Su menyesal. Yue Changtian adalah yang paling tenang, dan kata-katanya sama tegasnya dengan pedang. Jangan lupa, di konferensi Kyushui, bagaimana rekan Daois Su membantu keluarga Yue kita. Semua orang diam, dan itulah yang membuat mereka tidak nyaman. Oke, tidak perlu membicarakan masalah ini. Penatua tertinggi Yue Bailing angkat bicara dan berkata dengan tegas, seperti yang dikatakan Changtian,
bahkan jika keluarga Yue kita dibalas oleh aliansi Xuanjun, kita tidak boleh menyesali Su Daoyou. Semua orang kaget dan mengangguk. Terkadang, kepanikan hanya karena tidak ada orang yang mengambil keputusan. Mun Changtian dan Yue Bailing mengungkapkan posisi mereka satu demi satu. Dalam bulan-bulan ini, orang-orang besar dalam keluarga sudah tenang dari emosi gugup dan khawatir mereka. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan seorang pelayan tua datang untuk melapor. Jiu Jixuandu mengirim utusan untuk mengirim surat rahasia, lalu pergi. Berbicara, pelayan tua itu menyerahkan surat rahasia itu. Yue Bailing dan yang lainnya terkejut dan bingung. Yue Bailing menjadi tenang, membuka surat rahasia itu, dan melihat sebuah surat dan jimat rahasia diukir dengan pola rahasia yang aneh. Ketika dia membaca surat itu, Yue Bailing tertegun sejenak, dan kemudian dia menunjukkan ekstasi dan berkata, keluarga Yue kami tidak akan khawatir lagi. Berbicara, serahkan kop surat kepada orang lain untuk dilihat satu persatu. Segera, terjadi keributan di aula, dan semua penonton sangat gembira dan bersemangat. Surat ini dikirim oleh Yue Xichan, dan isinya sangat sederhana. Ini memberitahu semua orang di keluarga Yue bahwa mulai sekarang, tidak peduli masalah apa yang mereka hadapi, mereka dapat menggunakan jimat rahasia itu untuk bantuan. Dan jimat rahasia itu berasal dari tangan Jiu Jixuandu. Selain itu, Yue Xichan juga menyebutkan dalam suratnya bahwa kamu tidak boleh mengabaikan Suyi. Alasan mengapa Jiu Jixuandu setuju untuk melindungi klan Yue adalah karena kemunculan Suyi, yang membuat Jiu Ji khawatir. Sosok tingkat leluhur mirip fosil hidup di Xuandu, Peng Su. Semua ini mengejutkan dan mengagetkan semua orang di keluarga Yue. Di mata mereka, Jiu Jixuandu, gerbang pertama dari hutan belantara besar, sudah menjadi raksasa yang tidak hanya bisa dipandang sebelah mata. Sekarang, siapa yang dapat membayangkan bahwa karena sesama Daois Su itu, Peng Su akan terkejut, dan Jiu Jixuandu akan langsung menyatakan posisinya dan memberi mereka perlindungan keluarga Yue. Bagi semua orang di keluarga Yue, ini seperti mimpi. Tadi kami masih khawatir dengan ancaman dari aliansi Xuanjun. Dalam sekejap, masalahnya terpecahkan. Hidup benar-benar naik turun. Seseorang berseru, menurutku, Daoyou Su sendiri mungkin tidak mengetahui masalah ini, tapi bencana yang menimpa keluarga Yue kita telah teratasi. Seseorang bergumam, tergerak olehnya. Bahkan penguasa, Peng Su, di Jiu Jixuandu pun merasa terganggu. Apakah ini berarti sesama Daois Su bukanlah ahli pedang Xuanjun palsu? Seseorang bertanya dengan heran, siapakah asosiasi Su Daoyou? Tidak mungkin, sesama Daois Su benar-benar, reinkarnasi dari master pedang Xuanjun, kan? Begitu kata-kata ini keluar, aula tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang terkejut dan saling memandang. Kekacauan ini baru saja dimulai, jangan menebak-nebak. Yue Bailing berkata dengan suara yang dalam, di masa depan, kebenaran akan terungkap. Dia tampak tenang, namun nyatanya, dia juga memicu badai di dalam. Namun, jika sesama Daois Su itu adalah ahli pedang Xuanjun, maka Bima dari Liga Xuanjunlah yang menudingnya dan menganggapnya sebagai musuh publik. Tidak diragukan lagi, ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Dan badai yang akan terjadi di dunia liar ini ditakdirkan untuk mengejutkan. Waktu telah berlalu lebih dari 10 hari. Akademi Tianxuan. Di sebuah gua, klik, penguasa hitam kuning yang tergantung di kehampaan tiba-tiba hancur dan berubah menjadi bubuk. Su Yi, yang sedang bermeditasi dan berlatih, diam-diam membuka matanya. Ketika dia melihat penguasa Xuan Huang yang hancur, dengan pikirannya yang kokoh, dia merasa sedikit malu. Tidak diragukan lagi, selama periode waktu ini, karena kultivasinya yang mementingkan diri sendiri, dia telah sepenuhnya mengosongkan ibu Qi Xuan Huang yang terkandung dalam harta karun ini. Di masa depan, saya akan memberi kompensasi kepada Akademi Tianxuan untuk harta serupa. Saya yakin cacing tua yang rakus itu tahu dan tidak akan pernah mengatakan apapun. Su Yi diam-diam berkata. Segera, Su Yi mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Taoismenya telah berhasil menembus tahap akhir alam Xuanzhao, dan ada tanda-tanda samar untuk mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai kemajuan luar biasa, Xuan Huang Mukigong sangat diperlukan. Namun, dibandingkan dengan ini, keajaiban sebenarnya dari Ibu Qi Xuan Huang tercermin dalam kekuatan pemurnian Dao. Seperti sekarang, setelah menyempurnakan Ibu Qi Xuan Huang pada penguasa Xuan Huang, makna mendalam dari Yuanji, yang dikuasai oleh Su Yi telah disesuaikan ke tingkat kesempurnaan sejati. Dan menunjukkan tanda pemenuhan atafistik. Selain itu, sisi lain, tenggelam, layu kemakmuran, reinkarnasi, dan lain-lain, yang semula pada tahap pencapaian kecil, juga berturut-turut berhasil menerobos, satu demi satu, mencapai tahap pencapaian besar. Bahkan makna tertinggi yang paling sulit dan lambat untuk dipahami, telah disempurnakan. Jika sebelumnya Anda hanya bisa mengetahui sedikit tentang bulunya, maka sekarang bisa disebut sekilas pertama. Dan ini hanyalah, Ibu Qi Xuan Huang, yang dibawa oleh penguasa Xuan Huang. Tentu saja, manfaat dari Ibu Qi Xuan Huang tidak hanya itu,
kekuatan semacam ini awalnya adalah sumber kekacauan dari alam bintang Xuan Huang. Kendalikan, dan ketika Anda melangkah ke alam Xuan He di masa depan, Anda dapat menyimpulkannya dari hukum astral lengkap ini. Ini adalah efek magis terbesar dari Ibu Qi Xuan Huang. Suyi bermeditasi dan menyadari bahwa, meskipun budidayanya hanya maju satu tingkat di alam Xuan Zhao, Taoismenya telah mengalami perubahan serupa. Karena jiwa dan raganya, dia juga memperoleh manfaat besar dari menyempurnakan Ibu Qi Xuan Huang, dan mencapai transformasi, yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Dibandingkan dengan sebelumnya, moralitasnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jika di kehidupan saya sebelumnya, saya akan terlibat dalam memecahkan rahasia Qi Ibu Xuan Huang, bahkan jika kehidupan masa lalu saya cacat, mengapa saya tidak dapat menerobos jalan yang lebih tinggi? Suyi diam-diam berkata, namun, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain, dan sebab dan akibat mengikuti satu sama lain, jadi saya seharusnya senang karena saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukan ini di kehidupan saya sebelumnya, jika tidak, saya akan memulainya saja, jalan menuju surga, dan paling banyak saya akan dapat hidup dengan pemandangan itu di masa depan. Tuhan berdiri bahu-membahu, tetapi tidak dapat melampauinya. Sang guru pernah berkata terus terang bahwa Taoismenya memiliki kelemahan di alam harmoni misterius. Karena itu, betapapun kuatnya dia di kedalaman langit berbintang, dia akhirnya memilih untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Sekarang, bagi Suyi, yang telah menemukan Ibu Qi dari Xuan Huang, ketika dia menginjakkan kaki di alam Xuan He di masa depan, dia tidak perlu lagi khawatir untuk mengulangi kesalahan master penonton. Untuk waktu yang lama, Suyi menghela nafas panjang, berdiri, dan berjalan keluar gua. Apa yang tidak dia duga adalah Yu Changming, Presiden Akademi Tianxuan, sudah menunggu di sana. Kamu sudah menunggu di sini selama ini. Su Yi terkejut. Yu Changming tersenyum dan berkata, itu tidak benar, saya hanya datang ke sini setiap hari sebentar. Su Yi berpikir sambil berpikir, melihat tingkah lakumu, mungkinkah sesuatu yang besar terjadi selama ini? Benar saja, saya tidak bisa bersembunyi dari kearifan Guru Su. Yu Changming menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, belum lama ini, ada berita yang menimbulkan kegemparan di seluruh dunia. Berbicara, dia mengungkapkan berita bahwa Su Yi berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, sepertinya Bim yang jahat telah menyimpulkan bahwa saya telah kembali ke dunia liar, dan dia telah berbuat cukup banyak untuk memulai badai ini. Bersiaplah untuk menyatakan perang dengan saya. Yu Changming berkata dengan heran, Tuan Su, beraninya Bim melakukan ini. Apa perbedaan antara ini dan menindas guru dan menghancurkan leluhur? Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit, enggan membicarakan masalah ini, dia malah bertanya, jangan khawatir, aku berpura-pura menjadi master pedang Xuanjun. Yu Changming berkata tanpa ragu-ragu, jika Guru Su adalah seorang pemalsu, bagaimana dia bisa membantu saya di Akademi Tianxuan untuk mengatasi bencana ini? Su Yi mengangguk dan berkata, di mata Bima, bahkan jika dia tahu bahwa aku adalah tuannya, dia tidak akan pernah mengenaliku, jika tidak, Liga Xuanjunnya tidak pantas, jika hati orang kacau, mereka akan terkoyak. Karena itu, dia hanya bisa menolakku. Dan, dia memang harus menyerang terlebih dahulu, jika tidak, semakin lama hal itu berlangsung, semakin buruk jadinya baginya. Berbicara tentang ini, ada kilau dingin di mata Su Yi, dan dia berkata pada dirinya sendiri, aku ingin melihat seberapa besar persiapan bajingan ini. Yu Changming terkejut ketika mendengar Master Pedang Xuanjun kembali, tetapi dia dianggap sebagai musuh besar oleh mantan muridnya. Jika ini menyebar, saya tidak tahu seberapa besar gelombang yang akan ditimbulkan oleh dunia liar ini. Aku harus pergi, tunggu cacing tua serakah itu kembali, dan katakan padanya bahwa aku akan mengembalikan harta ke Akademi Tianxuanmu yang sama dengan penguasa Xuan Huang. Kata Su Yi, sudah meletakkan tangannya di punggung, dan berjalan pergi dalam kehampaan. Tuan Su, mau kemana? Yu Changming mau tidak mau bertanya. Hutan belantara yang hebat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1066. 3 hari kemudian, hutan belantara besar, Selangor Utara. Kota Hanliu. Malam menjelang, angin dingin bagai pisau menggigit tulang. Di dalam restoran, Su Yi duduk sendirian di dekat jendela, dengan sepocit teh panas, cangkir, dan sepiring makanan ringan di atas meja di depannya. Restorannya sangat ramai, banyak biksu, berbicara satu sama lain, dan suaranya nyaring. Gila, belum tentu, dikatakan bahwa orang ini membunuh Tuan Huo Yao dengan tangannya sendiri. Perilakunya ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan. Kenapa kamu harus berpura-pura menjadi master pedang Xuanjun seperti orang ini? Aku khawatir ada perasaan tersembunyi lain di dalamnya. Yi, di dunia yang liar ini, saya khawatir akan ada badai yang tidak terduga. Topik yang dibicarakan semua orang berkaitan dengan berita yang baru-baru ini menyebar ke dunia. Su Yi tidak bisa mendengarnya dengan menarik. Kemarin, dia tiba di Selangor Utara dari alam langit yang mendalam. Kemanapun dia pergi, orang-orang hampir selalu membicarakan berita ini, dan dia sudah bosan mendengarnya. Ayah,
Bukankah ayah pernah mengatakan bahwa Bim adalah pengkhianat Taixuan Dongtian? Bagaimana dia bisa begitu marah sekarang menghadapi Suyi yang berpura-pura menjadi tuannya? Tiba-tiba, di tempat duduk tak jauh dari situ, seorang gadis yang baru berusia sekitar 7 atau 8 tahun membuka mulutnya dengan kebingungan di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, percakapan yang awalnya berisik di restoran berhenti tiba-tiba, dan suasana yang semarak tiba-tiba menjadi sunyi. Sepertinya semua orang terkejut dengan kata-kata ini. Berbicara, dia memeluk gadis kecil itu dan melangkah menuju luar restoran. Berhenti. Pria parubaya berjubah abu-abu merasakan hawa dingin di hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, apa artinya ini?" Gadis kecil itu juga jelas ketakutan, dan menundukkan kepalanya di dada parubaya berjubah abu-abu, wajahnya penuh kecemasan. Pria jangkung berjubah hitam tampak acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Di restoran, suara pelan terdengar. Semua orang melihat ke bawah sadar, dan melihat bahwa yang berbicara adalah pemuda berjubah perak. Dia sedang duduk sendirian di meja anggur, mengenakan mahkota batu giok, berpenampilan tampan, sikap tidak terkendali, dan minum sendiri. Tiba-tiba, wajah beberapa orang berubah drastis, dan mereka menyadari bahwa pemuda berjubah perak itu adalah keturunan dari Istana Pedang Ascension. Di dunia liar, siapa yang tidak tahu, sebagai salah satu dari 6 gerbang, Yuhua Jianting, sudah lama bergabung dengan Liga Xuanjun, dan menjadikan Bima sebagai pemimpinnya. Ayah dan anak perempuannya akan sial. Untuk sementara waktu, banyak orang memandang ayah dan putrinya dengan rasa kasihan. Jubah abu-abu parubaya dengan jelas menyadari bahwa masalahnya serius, dan buru-buru berbalik dan meletakkan gadis itu di sampingnya. Setelah itu, dia membungkuk kepada pemuda berjubah perak dan memberi hormat yang besar, dan panik, gadis kecil itu masih muda dan tidak memahami dunia, dan saya berharap orang dewasa akan memaafkannya. Suara itu bergetar. Pemuda berjubah perak meminum segelas anggur, tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata, hukuman mati tidak dapat dihindari, dan kejahatan yang masih hidup tidak dapat dihindari. Anda sendiri yang memotong lidah gadis kecil itu, dan masalah ini dapat dimaafkan. Begitu kata-kata ini keluar, suasana restoran menjadi mengerikan. Seolah tersambar petir, jubah abu-abu parubaya itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memohon tanpa henti. Gadis kecil itu berdiri di sana, menggigil, wajahnya penuh kebingungan. Dia sepertinya tidak mengerti sama sekali, kenapa dia hanya mengucapkan sepatah kata saja yang menyebabkan bencana seperti itu, dan bahkan ayahnya harus berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Semua orang di restoran terdiam, dan tidak ada yang berani bergaul. Gerbang pengadilan pedang Ascension berjarak 300 mil di luar kota Hanliu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Han Liu Cheng berada dalam lingkup pengaruh pengadilan pedang Ascension. Saat ini, siapa yang berani ikut campur dalam masalah ini? Ayong, bantu dia. Pemuda berjubah perak itu sedikit mengernyit, seolah dia sedikit tidak sabar. Ya, pria jangkung berjubah hitam yang menghalangi pintu restoran mengangguk dan melangkah maju. Dia tampak acuh tak acuh dan menggendong gadis kecil itu. Tidak, jangan sentuh putriku. Pria parubaya berjubah abu-abu tiba-tiba bangkit dari tanah seperti orang gila, meraih lengan pria berjubah hitam seperti roboh, dan memohon, tolong. Tolong, pergilah. Pria berjubah hitam melambaikan tangannya, dan pria parubaya berjubah abu-abu diusir dan menghancurkan meja anggur. Ayah, gadis kecil itu menangis cemas, tubuhnya yang lemah terus meronta, namun tidak berhasil. Nak, ini yang disebut bencana yang keluar dari mulutmu. Kali ini, anakku, renyih, hanya memotong lidahmu. Di lain waktu, nyawa kecilmu hilang. Pria berjubah hitam berkata, ujung tajam muncul di antara telapak tangan dan jarinya, dan dia akan memulai. Tidak jauh dari situ, jubah abu-abu parubaya itu berteriak seolah matanya terbelah. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, sebagai seorang kultivator, tetapi menindas anak yang tidak bersenjata. Apakah ini yang dilakukan pengadilan Yu Huajian? Wajahnya berubah drastis, dia melihat sosok tegas muncul di sampingnya pada suatu saat, mengangkat tangannya dan dengan lembut membawa gadis kecil itu pergi. Semua orang di restoran tercengang, siapa pria ini, bukankah dia tidak takut mati? Kemudian, terjadilah pemandangan yang aneh dan menakutkan. Sosok pria jangkung berjubah hitam berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah tanpa suara. Abu, penonton terdiam, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang begitu terkejut hingga berkeringat dingin. Tanpa jejak, orang kuat di Ascension Sword Court musnah menjadi abu. Di depan meja arak tak jauh dari situ, pemuda berjubah perak itu tiba-tiba berdiri. Ia pun kaget, wajahnya menjadi keruh dan tak menentu, tak lagi gagah dan setenang dulu. Temanku, apakah kamu berencana menjadi musuhku? Pemuda berjubah perak berkata dengan dingin. Suyi terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan ikan dan udang sekecil itu, sikat saja. Ledakan, tubuh pemuda berjubah perak meledak, berubah menjadi abu dan menghilang, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kemudian,
Sui meletakkan gadis kecil itu di tanah dan mengusap kepala kecilnya, temukan ayahmu. Gadis kecil itu sangat ketakutan sehingga dia berlari ke arah ayahnya begitu kakinya mendarat. Jangan takut, nak, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jubah abu-abu parubaya itu memeluk gadis kecil itu erat-erat, sangat bersemangat. Adegan ini membuat banyak orang menghela nafas. Temanku, maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang buruk, kamu seharusnya tidak membunuh orang sebelumnya. Tiba-tiba, penjaga toko restoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Sui mendengus dan berkata, menurutmu mereka berdua tidak pantas mati. Penjaga toko restoran buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu, tapi Han Liu Cheng ini terletak di wilayah pengaruh pengadilan pedang kenaikan. Temanku, kamu bisa menyelamatkan ayah dan putrinya sekarang, tapi setelah kamu pergi, selama pengadilan pedang Yuhua dimintai pertanggungjawaban, nasib ayah dan anak perempuannya akan menyedihkan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengangguk. Ini adalah kenyataannya. Bahkan jika mereka tidak terbiasa dengan perilaku pemuda berjubah perak, mereka tidak akan berani mencampuri masalah ini. Sui tertawa dan berkata, baiklah, saya akan mengatakan satu hal lagi, setelah malam ini, pengadilan pedang kenaikan ditakdirkan untuk dihancurkan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Saat ini, di pintu masuk restoran, sesosok tubuh kurus masuk. Mengenakan jubah giok, dengan rambut abu-abu panjang menjuntai sampai ke pinggang, sosoknya agung, dan dia terlihat setampan masa muda. Saat dia muncul, kekuatan mengerikan yang tak terlihat menyebar, dan semua orang di ruangan itu gemetar dan pucat. Seorang raja, bagi semua orang di restoran ini, keberadaan kaisar tidak berbeda dengan para dewa di atas. Sekarang, meski pemuda berambut abu-abu itu tidak pernah menunjukkan kekuatan suci apapun, nafas di tubuhnya membuat mereka serasa jatuh ke dalam gua es, merasa tercekik. Apakah orang besar di Ascension Sword Court yang mendengar berita itu? Apakah ini terlalu cepat? Ayah dan putrinya bahkan lebih terkejut lagi. Hal yang tak terduga terjadi. Semua orang tercengang, bagaimana situasinya? Ayo pergi. Sui mengangguk sedikit dan berjalan menuju restoran. Ini sudah malam. Setelah tiba di kota Hanliu kemarin, Sui menggunakan jimat rahasia untuk menghubungi Ye Luo dan setuju untuk bertemu di restoran ini. Sekarang malam tiba, Sui tentu saja terlalu malas untuk menginap. Ye Luo bergegas ke belakang Sui. Biarkan seorang kaisar dengan hormat disebut sebagai guru, identitas menyendiri seperti apa yang harus dimiliki oleh pemuda berjubah. Senior pernah berkata bahwa setelah malam ini, pengadilan pedang kenaikan akan dibongkar. Tidak yakin, tapi itu mungkin menjadi kenyataan. Untuk waktu yang lama, seseorang bergumam, dan sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang. Malam gelap dan angin menderu-deru. Sui berjalan berdampingan dengan Ye Luo dan muridnya dan berjalan keluar kota. Tuan, pernahkah Anda mendengar tentang berita yang terjadi di alam liar baru-baru ini? Dalam perjalanan, Ye Luo mau tidak mau bertanya. Jika Anda berbicara tentang fakta bahwa Bama menganggap saya sebagai musuh publik, tidak perlu mengulanginya. Sui berkata dengan santai. Ye Luo membeku sesaat, lalu mengangguk. Sui bertanya, apakah ada yang ingin Anda katakan? Ketika mereka berpisah di dunia bawah, Sui pernah menginstruksikan Ye Luo untuk kembali ke hutan belantara besar untuk mencari tahu petunjuk dari murid kelima Wang Ke dan murid ke-8 Bai Yi. Ye Luo berkata dengan cepat, murid itu memang akan melaporkan masalah ini kepada gurunya. Belum lama ini, saya menemukan beberapa petunjuk dari klan Wang di Zhongsu. Petunjuk ini terkait dengan spekulasi asli dari gurunya. Dengan cara yang sama, saudara muda Wang, dia, kemungkinan besar belum mati. Sui merasa segar dan berkata dengan lembut, saya tahu bahwa Wang Ke dilahirkan dengan tubuh 5 kebajikan, dengan keberuntungan besar, dan takdirnya tidak biasa, bagaimana dia bisa mati sesuka hati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1067. Raja, di antara keluarga yang sama, Wang Ke memiliki identitas yang sangat istimewa. Dia adalah keturunan langsung dari klan Zhongsu Wang, salah satu klan besar tertua di hutan belantara besar. Pada awalnya, Wang Ke, yang baru berusia 13 tahun, berlari keluar dari gerbang Tianshan di Gua Taixuan sendirian, dan memilih ujian yang paling kejam dan keras yaitu, melatih hati dan pedang. Sui masih ingat kalimat yang dijawab anak laki-laki itu saat pertama kali melihat Wang Ke. Senior, saya ingin belajar ilmu pedang terbaik di dunia. Saat dia mengatakan ini, mata anak laki-laki berusia 13 tahun itu bersinar seperti bintang terang. Sejak itu, Wang Ke menjadi murid kelima Sui. Tidak lama setelah Sui bereinkarnasi, kabar buruk tentang Wang Ke keluar, mengatakan bahwa dia meninggal di kedalaman 100.000 Monster Mountain, yang merupakan lampu jiwa kehidupan yang diabadikan dalam klannya, dan itu saja. Sui terdiam lama saat mendengar berita di dunia bawah. Namun, dia tidak percaya bahwa pemadaman lampu jiwa berarti kematian raja, jadi dia memerintahkan Ye Luo untuk menyelidiki masalah tersebut lagi. Benar saja, segalanya berbalik. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zhongzu Wang belum menyerah,
dan telah mencari kebenaran tentang hilangnya adik laki-laki Wang secara misterius. Ketika saya kembali dari kedalaman, saya membawa kembali pesan yang mengatakan bahwa saudara muda Wang dicurigai, ditangkap oleh monster Kaisar Kingxi. Ye Luo menceritakan keseluruhan ceritanya. Kaisar Iblis Kingxi, Suyi sedikit mengernyit, samar-samar merasa bahwa gelar ini agak familiar, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah iblis banteng hijau besar yang tinggal di Gua Huoyun? Seharusnya itu setan banteng ini. Kuning mengangguk. Aneh, saya pernah ke Gunung Siwanda sebelumnya. Pada saat itu, iblis banteng dikenal sebagai salah satu dari 9 kaisar iblis Gunung Siwanda, tetapi budidayanya hanya di alam neter tingkat menengah yang misterius. Alam tidak terlalu kuat. Suyi sedikit bingung, dengan Taoisme Wang, dia dapat dengan mudah menekannya. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh setan banteng ini? Ye Luo berkata, orang tua dari keluarga Wang di Zhongzu juga merasa sedikit aneh, dan sekarang dia telah mengirim ahli untuk pergi ke kedalaman pegunungan 100.000 secara langsung. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, saya baru saja kembali ke hutan belantara besar, dan berita bahwa Wang masih hidup keluar dari kedalaman ratusan ribu gunung, yang agak terlalu kebetulan. Mata Ye Luo sedikit menyipit, dan berkata, Tuan, apakah Anda curiga ini adalah permainan? Kapan berita tentang Wang Ke keluar? Su Yi bertanya. Ye Luo berpikir sejenak dan berkata, seharusnya setengah bulan yang lalu. Mata Su Yi yang dalam memancarkan sedikit kilau dingin, pada saat itu, penjahat Vimona baru saja mengumumkan kepada publik bahwa dia menganggapku sebagai musuh publik, dan segera setelah berita tentang Wang Ke keluar. Yah, itu benar-benar suatu kebetulan. Ye Luo berkata dengan heran, ini permainan Bimabu. Mungkin, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dengan pemikiran Bim yang cermat, saya berharap ketika saya kembali ke hutan belantara besar, saya pasti akan menanyakan tentang saudara-saudara Anda. Berita Wang Ke, seperti melempar umpan, pasti akan menarik perhatian saya. Wajah Ye Luo sedikit jelek, terlalu berlebihan jika menganggap nyawa saudara muda Wang sebagai permainan. Pertama pergi ke Ascension Sword Court untuk berjalan-jalan, lalu kita langsung pergi ke Gunung 100.000 Iblis. Su Yi membuat keputusan. Ye Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, karena guru sudah menebak bahwa ini adalah permainan, mengapa Anda harus mengambil risiko? Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan saudara kelimamu. Setelah mengatakan itu, Su Yi pergi. Ye Luo terkejut dan pikirannya kacau. Tuan, dia masih sama seperti dulu. Untuk muridnya, dia bisa melakukan apa saja dengan cara apapun. Tidak perlu berpikir lagi, Ye Luo segera menyusul. Tian Mulingshan, tempat di mana pengadilan pedang Ascension berada. Langit dan malam bagaikan tirai, dihiasi bintang dan bulan yang jarang. Di aula, kepala sekolah pengadilan pedang Yuhua, Hong San Feng, mondar-mandir. Dia mengenakan jubah merah, tinggi dan bermartabat. Tapi saat ini, masih ada kabut di alisnya. Wow, gelombang. Angin malam yang dingin bertiup ke aula, dan suaranya seperti tangisan. Anginnya sangat mengganggu malam ini. Hong San Feng mengerutkan kening. Bukannya anginnya mengganggu, tapi hati kepala yang sedikit kesal. Di kursi tidak jauh dari situ, seorang lelaki tua kurus tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Hong San Feng membanting kakinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bisakah aku mengkhawatirkannya? Orang bernama Su Yi itu kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun. Tentu saja tidak salah. Mata Hong San Feng berkedip-kedip, dan dia mendengus dingin, apakah kamu berani mengakuinya? Aliansi Xuan Jun didirikan atas nama Master Pedang Xuan Jun. Jika dia mengakui bahwa Su Yi adalah tuannya, bagaimana dia harus menangani dirinya sendiri? Bagaimana seharusnya Liga Xuan Jun menangani dirinya sendiri? Setelah jeda, dia berkata dengan cemas, terlebih lagi, Su Yi membunuh Huo Yao dan menaklukkan Ye Luo. Jika dia bukan Master Pedang Xuan Jun, mengapa dia harus menjadi musuh aliansi Xuan Jun? Orang tua kurus itu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan, Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Belum lama ini, Vima mengirim surat rahasia yang memberitahu kami bahwa kami hanya perlu menyingkir dan menonton pertunjukan dengan mata dingin. Ada cara untuk bersihkan orang yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuan Jun, artinya meskipun langit runtuh, ada juga Bima, jadi kita tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah jeda, dia mencibir, terlebih lagi, bagaimana jika Su Yi benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuan Jun? Jika dia memiliki Taoisme di puncak kehidupan sebelumnya, saya khawatir dia sudah memasuki hutan belantara besar, untuk merebut kembali Taixuan Dongtian sesegera mungkin. Dan hal yang benar-benar perlu dikhawatirkan adalah Vima. Tetapi ketua sekte juga melihatnya, dan Bim telah menyatakan perang. Ini tidak diragukan lagi berarti dia siap sepenuhnya untuk menang. Berbicara, lelaki tua kurus itu mengambil cangkir tehnya, menyesapnya dengan santai, dan berkata, dalam keadaan seperti itu, mengapa kita harus mengkhawatirkan pengadilan pedang Yuhua? Cukup dengan menonton pertunjukannya. Hong San Feng tertegun, lalu menghela nafas panjang dan menertawakan dirinya sendiri. Paman mungkin benar, saya benar-benar ketakutan. Saat itu,
Pengadilan pedang Yuhua kami mengikuti BIM untuk memasuki Taixuan. Dongtian, masalah ini diketahui seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya memikirkan masalah ini, hati saya tidak tenang. Sungguh, Su Xuanjun terlalu menakutkan. Orang yang bermartabat yang bertanggung jawab, tetapi saat ini dia memperlihatkan kelemahannya. Orang tua kurus itu tidak mengejek. Eksistensi yang begitu menakutkan, siapa yang tidak takut? Diam sejenak, lelaki tua kurus itu tampak tenang, dan berkata-kata demi kata, Su Xuanjun yang kita kenal sudah lama berlalu, dan tidak bisa lagi muncul kembali di dunia, bahkan jika dia bereinkarnasi, dia bukan lagi Xuanjun. Master Pedang Jun, kita tidak perlu takut sama sekali. Kata-kata ini tidak hanya untuk Hong San Feng, tapi juga untuknya. Pada saat ini, isakan angin di luar aula tiba-tiba berhenti. Kemudian, suara acuh tak acuh terdengar di luar aula, sungguh, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar tidak takut. Dan ekspresi mereka semua serius. Namun, saat ini, seseorang diam-diam muncul di luar aula, yang membuat Hong San Feng dan lelaki tua kurus itu tidak bisa tidak terkejut. Namun, bagaimanapun juga, keduanya sudah terbiasa melihat angin kencang dan ombak, sehingga tidak main-main, melainkan berjaga-jaga untuk pertama kalinya. Malam itu seperti air, dan keempat ladang itu sunyi. Di bawah tatapan Hong San Feng, dua sosok berjalan ke aula satu demi satu. Dia dipimpin oleh seorang pemuda berjubah dengan sosok tinggi, tangan di belakang punggung, dan sikapnya santai, seolah-olah dia telah datang ke wilayahnya sendiri, yang lebih baik daripada berjalan-jalan di halaman. Di belakangnya, ada seorang pemuda kurus berambut abu-abu. Ketika mereka melihat orang ini, Hong San Feng dan lelaki tua kurus itu menyusut. Kamu Luo Daois. Puncak Hongshan menunjukkan warna yang luar biasa. Wajah lelaki tua kurus itu sedikit berubah, dikabarkan bahwa kamu tersihir oleh Su Yi itu dan menjadi pengikutnya. Mungkinkah, dia itu Su Yi? Saat dia berbicara, matanya sudah tertuju pada Su Yi, dan alisnya penuh dengan keterkejutan. Hong San Feng juga menghirup udara dingin, wajahnya penuh keterkejutan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Su Yi. Untuk sesaat, dia merasakan sehelai rambut di hatinya, orang ini. Mungkinkah itu benar-benar reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun? Ye Luo mendengus dingin dan berkata, jika di matamu, rasa hormat Ye Luoku terhadap tuannya ditipu oleh pikiran, maka memang benar. Menguasai. Hong San Feng mendengar Ye Luo mengucapkan gelar seperti itu, hatinya tenggelam ke dasar, tangan dan kakinya dingin, yang terburuk, apakah itu benar-benar akan terjadi? Oh, untuk mengenali seorang pria kecil yang berpura-pura menjadi ahli pedang Xuanjun sebagai seorang guru, kamu Ye Luo buta, menyedihkan dan konyol. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu menjadi tenang dan berkata, beri kamu kesempatan, pergi sekarang, kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan saya tidak ingin terlibat dalam perjalanan ini. Perairan berlumpur, tetapi jika tidak masuk akal, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ye Luo mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kami di sini untuk menyelesaikan masalah lama, bukan untuk berbicara omong kosong. Anda berdiri di pinggir lapangan dan saya akan menangani sisanya. Ye Luo membeku di dalam hatinya, mengetahui bahwa tuannya memiliki niat membunuh, dan ingin melampiaskan kebenciannya malam ini. Ya, dia segera mengangguk dan berdiri di sisi aula. Tingkah laku Su Yi membuat kepala Hong San Feng marah. Lelaki tua kurus itu tampak datar. Su Yi meliriknya dan berkata, kalau begitu, itu dimulai darimu. Suara tak berawan masih bergema, Su Yi sudah menembak. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.